Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak akan mencium aroma surga. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Ini yang sering saya tulis, mereka salah dalam mengidentifikasi musuh gitu ya. Jadi angkat senjata di Suriah klaim sedang jihad itu Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir Suriah, kemudian Al-Qaeda ya. Nah, Hizbut Tahrir ini katanya berafiliasi dengan Al-Qaeda, Al-Nusra. Dari mana kita tahu? Karena yang ngomong ini sendiri orang Hizbut Tahrir Indonesia. Al Jazeera itu selama konflik Suriah itu banyak sekali melakukan disinformasi ya, melakukan bahkan hoax. Ketika ideologi yang sempalan ini ya, ideologi Wahabisme ya, itu kemudian berafiliasi dengan politik, dan kemudian antara politik dan ideologi agama ajaran ini kemudian bekerja sama untuk melakukan perebutan wilayah. Nah, itulah mulainya ya, mulai awal-awal terorisme yang mengusung atau yang mengklaim membawa ajaran Islam itu ya waktu itu ya. Nah, kita lihat di kawasan Hijaz waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran. Alasannya adalah karena yang dibantai ini kafir gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik itu tujuannya adalah penguasaan wilayah. Nah, kemudian kelompok yang garis keras ini dimanfaatkan pula oleh Inggris. Nah, waktu itu kan era ini ya, Perang Dunia juga dimanfaatkan oleh Inggris untuk melawan Ottoman. Kemudian Inggris juga memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk kemudian menguasai Arab Saudi ya, kawasan Saudi sekarang ini. Ke masa tahun 80-an di era Perang Dingin. Waktu itu kan masuk ke Afghanistan. Nah, ini sudah diakui sendiri oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Hillary Clinton waktu itu sudah mengakui terbuka ya dalam sidang Kongres waktu itu bilang, loh kan yang kita perangi hari ini ya, maksudnya Al-Qaeda yang kita perangi hari ini kan dulu kita yang membiayai, kita yang menggunakan mereka untuk melawan Uni Soviet. Kita dulu bekerja sama dengan Pakistan, dengan Arab Saudi, dan menggunakan ajaran Wahabi mereka. Terus terang loh, Hillary Clinton menggunakan kata itu dan menggunakan ajaran Wahabi mereka untuk memerangi Uni Soviet. Dan kemudian Uni Soviet juga kalah dan akhirnya malah bubar. Ini artinya memang betul ada kelompok sempalan di tengah umat Islam ada gitu. Tapi jangan dilupakan ada aktor superpowernya juga di belakang itu yang memanfaatkan kelompok sempalan ini untuk kepentingan mereka. Dulu di era perang Afghanistan itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet gitu ya, untuk menghambat perkembangan komunisme di negara-negara muslim. Nah, tahun 2018 menariknya Pangeran Saudi Muhammad bin Salman ketika diwawancarai oleh Washington Post mengatakan apa? Oh iya, kami memang dulu menyebarkan ajaran Wahabisme ke seluruh dunia Islam dengan melalui pembangunan masjid dan sekolah-sekolah karena diminta oleh Barat untuk menghambat laju komunisme di negara-negara Muslim. Nah, itu udah diakui juga kan sama Pangeran Saudi. Nah, itulah yang kemudian sampai ke Indonesia. Jadi ajaran-ajaran yang dulu mungkin awalnya terlihat sesuatu yang tidak berbahaya ya. Jadi ajaran yang apa istilahnya? Jadi saklek pokoknya harus seperti ini, yang lain salah, yang lain bid'ah gitu loh, ya kan? Nah, problemnya adalah ketika sikap keras, sikap radikal yang tidak toleran, yang takfiri itu kemudian digunakan lagi untuk politik. Nah, itu yang jadi muncul bahaya lagi sampai sekarang kita lihat. Jadi misalnya orang-orang yang sudah berideologi takfiri itu kemudian direkrut lagi untuk perang di Suriah. Nah, ketika mereka tidak direkrut untuk perang ya mungkin akhirnya yang terjadi konflik-konflik horizontal aja ya, mungkin bisa berantem sama orang lain ya, wah itu bid'ah, itu kafir, gitu-gitu aja. Tapi kan kemudian ada yang memanfaatkan. Nah, yang selalu yang berbahaya itu ketika ada yang memanfaatkan ini. Kalau yang kita lihat sejak 2012 sampai sekarang itu kan dimanfaatkan untuk direkrut untuk milisi jihad di Suriah kan, bergabung dengan ISIS, dengan Al-Nusra dan lain-lain.
Ya, kalau Ikhwanul Muslimin ya itu memang muncul di Mesir. Tapi awalnya itu adalah gerakan untuk melawan penjajahan sebenarnya, atau melawan dominasi Inggris yang memang waktu itu Mesir itu kan didominasi sama Inggris ya. Jadi Inggris itu malah lebih berkuasa dari rakyat aslinya. Jadi sebenarnya awalnya itu gerakan yang orang kalau dijajah ya pasti melawan gitu kan. Cuma lama-kelamaan ya kelompok Ikhwanul Muslimin ini malah bergeser jadi banyak terpengaruh oleh ideologi takfir ini. Dulu awalnya bahkan ya Ikhwanul Muslimin Mesir itu bekerja sama dengan baik dengan ulama-ulama Syiah Iran. Jadi mereka sama sekali nggak takfir ya awalnya. Dulu ulama-ulama Syiah di Iran itu kan ini ya juga sama-sama sedang melawan Syah Pahlavi yang sangat didominasi oleh Amerika. Itu dulu mereka merasa sebagai sesama bangsa yang terzalimi, mereka bekerja sama dengan baik gitu. Tapi akhirnya malah terkooptasi oleh ideologi takfirisme. Akhirnya memang kita lihat misalnya kasus di Suriah itu yang angkat senjata itu orang Ikhwanul Muslimin cabang Suriah gitu ya. Dan kita lihat di Indonesia yang mendukung jihad Suriah ternyata juga sebagiannya adalah orang-orang IM di Indonesia. Orang-orang IM di Indonesia yang awalnya kita pikir ya baik, soleh gitu loh, kok tiba-tiba jadi takfiri gitu, kok tiba-tiba malah mendukung jihad di Suriah gitu kan. Artinya memang ada mungkin awalnya berbeda ya antara IM dengan Al-Qaeda, tapi semakin ke sini mungkin karena terkooptasi, saya pikir sih lebih ke masalah terkooptasi secara politik ya, dan kemudian mereka ikut-ikutan takfiri juga, semakin terradikalisasi gitu ya orang-orang IM ini, dan akhirnya memilih angkat senjata. Saya lihat sama IM sama Hizbut Tahrir juga. Hizbut Tahrir Suriah kan juga yang angkat senjata jadi yang angkat senjata di selain sedang jihad itu Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir Suriah, kemudian Al-Qaeda ya. Hizbut Tahrir ini katanya berafiliasi dengan Al-Qaeda, Al-Nusra. Dari mana kita tahu? Karena yang ngomong ini sendiri orang Hizbut Tahrir Indonesia sendiri, yang Ismail Yusanto, dia kalau di Google masih ketemu ada jejak digitalnya, saya juga masih simpan. Dia mengatakan bahwa orang-orang HT ini berbaiat kepada Al-Nusra, Jabhah Al-Nusra. Padahal Al-Nusra ini kalau dilihat genealoginya itu turunannya Al-Qaeda gitu. Nah kemudian yang IM itu berafiliasi atau membentuk membentuk milisinya tuh disebutnya tuh Free Syrian Army. Komandan Free Syrian Army ini ketika diwawancarain oleh media kan ditanya sama media, lo itu kamu kok malah kerja sama ISIS, sama Al-Qaeda? Ya nggak apa-apa kan, kita tujuannya sama. Nah berarti mereka memaafkan tanda kutip ya, menerima aksi-aksi teror yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda. Mereka mengklaim tidak mendukung terorisme, mengklaim bukan teroris gitu kan. Tapi buktinya ketika ditanya oleh wartawan, ya sama, mereka mendukung dan mereka berhubungan baik, kata si Komandan Free Syrian Army ini. Dan kalau kita lihat di Indonesia sama aja ya, orang-orang IM, orang-orang HT, orang-orang Al-Qaeda itu ketika bicara soal perang Suriah, ustadz-ustadznya persis sama narasinya kan. Kalau dari sisi ideologi tentu saya akan mengambil kesimpulan, dan saya juga sering menulis, ada ideologinya berarti sama. Apapun itu, jadi kan saya baca ada tulisan orang, wah panjang lebar, ini tuh ideologinya ini, pokoknya inilah memperlihatkan keluasan pengetahuan beliau mengenai ideologi satu persatu. Tapi garis besarnya kan sama takfiri ya. Kalau bukan takfiri, mereka nggak akan itu angkat senjata, kemudian jadi angkat senjatanya itu di Suriah, mereka itu dasarnya cuma satu loh. Kenapa mereka bilang harus angkat senjata di Suriah? Karena rezimnya itu Syiah. Gitu toh. Padahal pertama, Syiah atau tidaknya belum terbukti sebenarnya. Ya, kenapa? Karena secara lahiriah penampilan si presidennya ini, Bashar al-Assad ini, sama sekali nggak menunjukkan dia orang Syiah gitu. Itu sudah terkonfirmasi ketika saya bertanya kepada orang-orang Suriah sendiri. Kemudian juga baru-baru ini ada mahasiswa Indonesia yang di Suriah itu juga diwawancarai dan ditanyain gitu kan, kamu ngelihat Presiden Bashar al-Assad tuh kayak apa? Syiah bukan ya, kalau dilihat dari luar biasa-biasa aja, baik-baik saja, sholat berjamaah dengan ulama-ulama Ahlussunnah dan lain-lain, sama sekali tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang berbeda gitu ya. Dan kemudian yang lain alasannya karena mereka membantai orang Sunni. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.